mencerminkan hatinya. Jadi kalau lisan kita kotor, berarti itu cerminan hati kita. Lisan kita sering membenci orang, sering mencaci orang, sehingga berkata yang tidak disarankan dengan oleh syariat, itu adalah bentuk cerminan dari hati kita. Kata Nabi, Allah hiyal qulub. Nih adanya hati. Hati sebagai penterjemah dari gerak fisik seseorang. Jadi kalau gerak fisiknya rusak, itulah cerminan dari gerak fisik hatinya. Enggak. Makanya kalau orang-orang tasawuf selalu mengisi hatinya dengan berzikir. Berzikir. Dengan kita berzikir, maka sifat ananiyah yang di hati kita hilang. Jadi di dalam hati itu kata Imam Ghazali ada sifat ananiyah. Ananiyah itu keinginan ingin memerdekakan dirinya dari segala bentuk kesusah payahan yang dihadapinya. Jadi ananiyah itu satu sifat lintasan egois yang terkumpul di dalam hati. Kalau udah terpenuh tuh hati kita ambil sifat ananiyah, egois, gua tuh, aku nih, majlis nih, begitu-gitu, udah terpenuhi itu semua ambil sifat-sifat yang demikian tuh ananiyah kata Imam Ghazali. Jadi hatinya lemah. Kalau udah hatinya lemah, maka dia nggak bakal siap hati untuk menerima kebenaran. Kalau hati udah siap menerima kebenaran, nasihat dari seorang yang fasik pun bisa diterima sama dia. Tapi kalau hati udah terisi ame ananiyah, bukan zikir-zikir, bukan nasihat yang baik, seorang syekh besar pun menasihati dia, nggak bakal bisa terima hatinya. Maka jadi tolak ukur rusaknya hati kita seberapa itulah gerak fisik kita. Taat tapi maksiat. Kalau maksiat, hati-hati, hatinya lagi rusak. Kalau taat, minta petunjuk sama Allah, istiqomah berdoa, biar kita ditetapkan imannya, gitu. Jadi masalah hati adalah penterjemah dari gerak fisik kita. Jadi gerak fisik kita, pernahkah kita terbayang kalau ada orang tuh pakaiannya compang-camping, apa yang terbesit di hati kita? Orangnya bau, rambutnya acak-acakan, yang terbesit di hati kita apa? Terus cara fisik kita bagaimana menghadapi dia? Rada risih gak? Berarti hati kita masih besar. Bener gak? Semuanya kita masih ada ananiyahnya nih. Kita itu maksud saya tuh maksudnya masih ada egoisnya. Jadi kalau nggak dibersihin pakai zikir, itu menumpuk hati lemah. Hati udah lemah, nggak produktif, nggak siap menerima kebenaran. Maka satu hari Syekh Sari Sakti namanya, seorang ulama besar Madzhab Syafi'i, ini orang waliullah. Beliau itu setiap hari kerjaannya taat, berzikir kepada Allah, baca Quran, baca sholawat, semua bersedekah, hatinya dijaga. Satu hari dapat kabar dari muridnya, ya Syekh, tokomu terbakar semua yang ada di pasar. Semua toko-toko orang yang ada di pasar itu terbakar kecuali tokomu. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Setelah bilang alhamdulillah, sebentar saya mau cek bener gak tokonya semua orang itu yang ada di pasar kebakar kecuali toko saya. Setelah dilihat, dicek, ternyata bener tokonya nggak kebakar. Semuanya tuh toko-toko yang kebakar, tapi tokonya dia kagak. Saya Sari Sakti namanya. Kemudian dia berpikir, ada lintasan hati, sifat anahnianya dibuang dulu sama beliau. Sifat akunya itu egoisnya dibuang. Sekarang gini, kalau kita punya toko yang kebakar, toko kita kagak, girang nggak? Girang nggak? Nah itu juga normal, manusiawi. Itu juga dilisankan oleh Sesari Sati dalam bentuk kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah toko saya nggak dibakar. Tapi
Begitulah seorang yang soleh, selalu kalau berbuat sesuatu padahal itu kalimat betul, suatu kebaikan, dipikir ulang. Ternyata aku ini mengucapkan kalimat alhamdulillah, sementara orang kanan kiriku tokonya terbakar. Seolah-olah aku bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. 30 tahun lebih beliau bertobat karena mengucapkan alhamdulillah bukan pada tempatnya. 30 tahun lebih, alhamdulillah, bukan enggak mengucap alhamdulillah. Jadi ada orang mengucap alhamdulillah, tobat mengucap alhamdulillah. Jadi selama ini 30 tahun beliau itu mentobati kalimat alhamdulillah, karena alhamdulillah yang dibaca tidak sesuai pada tempatnya. Alhamdulillahnya masih ada sifat ananiyahnya. Segala puji bagi Allah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya. Gitu, paham nggak? Maka ketika hati udah kayak begitu, ananiyahnya udah bakal hilang tuh kayak beliau, sifat ananiyahnya, sifat aku ini. Nah, kaitannya dengan ini apaan? Amin, saya sampaikan ilmu ini. Bahwasanya penuntut ilmu, kalau sifat ananiyahnya masih banyak, jangan kita berharap bakal ada buah dari ilmu yang kita cari. Biarpun 100 tahun kita ngaji nih, ananiyahnya masih ada, sifat sombongnya masih ada. Ilmu zahir selalu diutamakan nih, ilmu-ilmu zahir, ilmu qiraat, ilmu makhraj, ilmu tafsir, ilmu fikih, nahwu, shorof, semua itu namanya ilmu zahir. Selalu didahulukan, pastiin hatinya bakal benar rusak. Jadi nggak memperhatikan ilmu batin namanya. Ilmu batin itu ilmu tasawuf. Selalu ilmu zahir mulu. Salah, fikihnya nggak begini. Tuh orang lain dibilang itu tuh. Orang lain nih. Kalau orang selalu memperhatikan ilmu zahir, nahwu shorof, pada salah baca segala macam. Kalau mau tegur, kalau bacanya salah. Ada orang menyampaikan ilmu, tegurnya di belakang. Itu namanya penuh hikmah. Sebagaimana Imam Syafi'i bilang, aku menegur seseorang yang salah dalam menyampaikan ilmu, aku berhadapan dengan dia langsung. Aku tidak mau menghilangkan wibawa dia di hadapan murid-muridnya. Jadi ditarik tuh orang ngomong enak, bener gak? Ada yang salah, datengin, ngomongin pelan-pelan. Jangan langsung kita buka di tempat, itu salah. Itu ananiyahnya masih tinggi. Jadi kalau selama menuntut ilmu ananiyahnya, sifat egoismenya akunya masih tinggi, maka sampai kapanpun, sampai wafat dalam keadaan su'ul khotimah, karena tertanam sifat ananiyah sampai meninggal. Tuh, ya itu bilang tuh begitu. Maka harus diperhatikan sifat kita. Nah sekarang bagaimana sih caranya ngilangin sifat ananiyah? Ukur diri, siapa kita. Itu rahasianya orang jadi wali begitu. Mereka lebih mulia, diriku paling buruk. Mereka lebih mulia, diriku paling buruk. Kalau kita mengukur orang mulia kita paling buruk, itu namanya anania kita lagi dihancurkan oleh diri kita sendiri. Setelah anania udah hancur, maka perlahan mulai timbul nurnya tuh. Jadi cuci dulu. Makanya termos keluar apa yang ada di dalam isinya. Kalau isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Kalau isinya air kot, keluarnya? Begitulah lisan. Kalau nggak dijaga, itu keluar yang ada di dalam hati. Melihat orang nih dengan pandangan yang sebelah mata, berarti sifat anania masih tinggi. Semuanya orang kita yang ada di sini masih punya sifat anania. Maka masing-masing harus belajar kita, gitu. Menghadapi seseorang yang rada-rada memang secara akhlak kurang bagus, tapi sifat anania kita kendorin dulu, begitu. Jangan langsung menjustifikasi seseorang. Jadi kalau misalnya kita sedang berhadapan dengan makhluk, kata Syekh Hasan Al-Basri, banyak-banyak berdoa. Kita dipuji ame makhluk, banyak-banyak berdoa. Kita dihina ame makhluk, banyak-banyak berdoa. Berdoa buat siapa? Kalau dipuji ame makhluk, berdoa lagi buat orang yang muji. Kalau dihina oleh makhluk, berdoa lagi buat orang yang hina. Itu Bilal bin Rabah kita sendalnya sampai di surga.
Jadi setiap mau tidur tuh Hasan Al-Basri juga beberapa semuanya para sahabat mau tidur dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dibilang kepada Allah dalam doanya, ya Allah, saat ini jika ada orang yang telah saya zalimi satu hari penuh, ampuni dosanya, berikan rezeki yang banyak. Kalau dia udah berkeluarga, kasih keluarga yang harmonis. Kalau rezeki seret, rezekinya kasih yang halal yang banyak penuh dengan keberkahan. Kalau saat ini saya pernah menzalimi orang lain pernah terzalimi hari ini, ya Allah, maka ampuni segala dosanya, ampuni dosa saya juga, angkat derajat dia yang telah menzalimi saya. Tuh, bisa gak doa begitu mau tidur? Itu cara mau menghancurkan sifat anania kita. Jadi pelan-pelan mulai belajar. Maka ketika tersebut sudah timbul sifat anania hilang, mulai dah bisa menerima kebenaran dari orang lain. Begitu ketika sudah bisa menerima kebenaran orang lain, maka kita yang dibilang punya qalbun salim. Yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari kata Allah yang mana harta, keturunan, jabatan, semua kekayaan kita nggak ada gunanya kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam qalbun salim, punya hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang selalu dikoreksi. Seringkali kita itu kalau terjangkit penyakit zohir, buru-buru cek ke dokter, benar gak? Kok penyakit hati didiamin, kata Imam Ghazali. Padahal itu lebih parah menjalannya, sampai mati bisa jadi perkara di akhirat. Tibang korengan udah langsung ke dokter, bener gak? Tibang korengan, bener gak? Itu kan gitu kan? Itu Imam Ghazali bilang, kok penyakit batin yang paling parah penyakitnya didiemin aja, penyakit zohirnya malah diobatin. Jadi jangan terbuka wang penyakit zohir. Jadi kalau misalnya kita ngaji ilmu tip tuh, ilmu kedokteran tip. Jadi faktor besarnya kita itu sering-sering kena penyakit karena hatinya kusut. Jadi kalau hatinya itu ceria, menerima keadaan orang lain, fisik segar mulu sehat. Begitu katanya Ibnu Sina dalam kitab At-Tibnya. Mudah-mudahan dengan kajian yang sederhana ini kita lebih bisa memanfaatkan kehidupan kita dengan penuh ilmu. Senantiasa Allah berikan kita sifat ketakwaan dan keistiqomahan, dan kita dihindari dari penyakit hati, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hujub, hasad, dan isu yang dapat merusak amal kita. Kita dibersihkan dari penyakit hati. Al-Hadini Al-Fatihah.